Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan membaca kitab Syarhu Al-Qawaidil Arba' yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad Al-Syekh Hafizahullahu Ta'ala. Kita masuk ke syarah sekarang. Bismillah. Qala asy-syarih Hafizahullahu Ta'ala, asy-syarhu, syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. I'rabnya telah kita baca. Kita lanjutkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdu mubtada'un marfu'un bid-dhammi. Lillahi khabarun fi mahalli raf'in li'annahu shibhul jumlah. Rabbi badalun min lafdil jalalah Allah majrurun bil kasri wa huwa mudhaf. Al-alamina mudhafun ilaih majrurun bil ya'i li'annahu jam'ul mudzakaril mulhaq. Kita teruskan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Wa, dan aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang hak, yang benar untuk diibadahi, untuk diberikan peribadatan kecuali hanya Allah saja. La syarikalah, tidak ada satupun sekutu baginya. Wa harfu atfin mabniun ala fathi. Asyhadu fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. An mukhaffafatun minas sakilah harfu nasbin wa taukidin. An di sini adalah harfu taukid wa nasbin, sama dengan anna, cuman dia diringankan, ditakhfif. Ya, kalau anna pakai tasjid di fathah, tapi kalau diringankan dia disukun. Tapi amalnya sama, menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya, dan sebagai huruf taukid wa nasbin. Nah, syarat dia anna ini bisa ditakhfif, diringankan. Yang pertama, isimnya harus dhamir sya'an. Dhamir sya'an. Apa itu dhamir sya'an? Dhamir sya'an adalah dhamir yang kembalinya ke depan dan kepada jumlah. Seperti ini jumlah ismiyah, ya, karena la ini an-nafiyatu li jinsi. Saudaranya inna, dan inna bersama saudara-saudaranya dianggap jumlah ismiyah. Adapun kana bersama para saudaranya dianggap jumlah fi'liyah. Itu yang pertama, ya, isimnya harus dhamirus sya'an. Syarat yang kedua, an itu bisa ditakhfif, dhamirnya harus dibuang, makhdhuf. Seperti ini, dhamirnya makhdhuf, takdiruhu annahu.
wa asyhadu annahu la ilaha. Syarat yang kedua, dhamir harus makhdhuf dibuang. Yang ketiga, khobar anna harus jumlah ismi atau fi'liyah. Kita lanjutkan. An mukhaffafatun minas sakilah harfu taukidin wa nasbin mabnin ala sukun. Wa ismuha dhamiru sya'ni al-makhdhufi takdiruhu annahu wala an-nafiyatu lil jinsi mabniyun ala sukun. Ilaha ismula mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin. Wa khobaruhu makhdhufun takdiruhu atau wa khobaruha, khobarnya la itu makhdhufatun, ya, takdirnya adalah hakun, ya, takdiruhu hakun, la ilaha hakun, illa harful istisna'i mabniyun ala sukun, lafdul jalalah Allahu badalun min khobarila makhdhufin, badal dari khobar la yang dibuang, marfu'un bid-dhammi. Wa jumlatun ismiyatun min la wa ismiha wa khobariha fi mahali raf'in khobaru an anna. Dan kita lanjutkan. Wahdahu wahda halun mansubun bil fathi wa huwa mudhaf. Wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Ya, ini wahdah ini adalah hal, dia ta'wilan dari kata munfaridan. Maknanya munfaridan. Kenapa? Karena hal ini harus dia nakiroh syaratnya. Nakiroh dan mansub. Jadi apabila ada hal yang bentuknya ma'rifah seperti ini, karena dia mudhaf kepada ma'rifah, maka harus ditakwil kepada nakiroh. Ya, takwilnya adalah munfaridan. La an-nafiyatu lil jinsi mabniyun ala sukun. Syarika ismula mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin. Lahu jarun wa majrurun muta'alliqun bi khabarila makhdhufin takdiruhu mawjudun. Ya, la syarika mawjudun lahu. Karena la ini dia beramal, syaratnya isim dan khobarnya harus nakirah. Isim dan khobarnya harus nakirah. Kita lanjutkan. Asyhadu anna, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa harfu atfin asyhadu fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Anna harfu nasbin wa taukidin mabniyun alal fathi. Muhammadan ismu anna mansubun bil fathi. Abdu khobaru anna marfu'un bid-dhammi wa huwa mudhaf wa lafzul jalalah Allahi mudhafun ilaih majrurun bil kasri. Wa harfu atfin rasulu ma'tufun ala abdi marfu'un bid-dhammi wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Wa jumlatu asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasulu itu ma'tufatun min jumlati wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita lanjutkan. Sallallahu alaihi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan atau melimpahkan salawat dan salam alaihi atas beliau sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi dan kepada keluarganya dan para sahabatnya ila yaumiddin sampai hari kiamat nanti. Shalla itu fi'lun madin mabniyun alal fathil muqaddari li'annahu
mu'talul akhir bil alif. Wa mana'a min duhuriha, dan yang mencegah tampaknya harokat at-ta'adzur adalah ta'adzur, yaitu la yumkinu an tadhara al-harakatu, tidak mungkin menampakkan tanda atau harokat alal alifi, di atas huruf alif. Li'annaha, karena dia itu la taqbalul harokata, tidak bisa menerima harokat. Lafdul jalal Allahu fa'ilun marfu'un bid-dhammi, alaihi jarun wa majrurun muta'alliqun bi fi'li shallah, wa harfu atfin ala harfu jarrin ali ismun majrurun bil kasri wa huwa mudhaf wa dhamiruhu dhamirun muttasilun fi mahali jarrin, ya, wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Wa harfu atfin sahbi, ya ma'tuf min ali majrurun bil kasri wa dhamiruha wa al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Wa harfu atfin sallama fi'lun madin mabniun alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila lafdil jalalah Allah. Tasliman maf'ulun mutlaq mansubun bil fathi kathiran na'tun li taslimin mansubun bil fathi ila harfu jarrin yaumi ismun majrurun bil kasri wa huwa mudhaf ad-dini mudhafun ilaih majrurun bil kasri. Tasliman ini maf'ul mutlaq, kenapa? Karena muncul bersama fiilnya, yakni sallama. Jadi kita lanjutkan. Amma ba'du. Amma harfu syartin wa faslin. Harfu faslin wa tafsilin mabni ala sukun. Ba'du darfu zamanin mabniun ala dhammi linqita'ihi anil mudhafi ilaih. Jadi ba'du ini mabni ala dhammi karena terputus dari mudhaf ilaihnya. Ya, adapun ba'da atau qabla ada 3 hukum. Yang pertama, dia mabni ala dhammi. Kapan? Kalau terputus dari mudhaf ilaih. Seperti ini. Amma ba'du. Asalnya amma ba'da hamdillah. Atau seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Jumat. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Nah, itu yang pertama. Dia mabni ala dhammi. Hukum yang kedua, dia mansub bil fathi. Kapan? Kalau mudhaf ilaihnya tidak dibuang atau ada. Contoh ba'dahu, qablahu, ba'dama amatana. Di ba'da dan qabla itu mansub. Yang ketiga, dia majrur bil kasri. Kapan? Kalau didahului huruf jar dan mudhaf ilaihnya tidak dibuang. Misalkan min qablihi, min ba'dihi, dan seterusnya. Kita teruskan. Fa inna hadhihi an-nubdata al-mukhtasarata, maka sesungguhnya makalah atau karangan yang ringkas ini, apa itu? Yakni al-qawaid al-arba'ah, qawaidul arba' min nabdhil muhimmati, termasuk, ya, sebuah karangan yang sangat penting. Ya, jadi makalah yang ringkas ini yaitu qawaid al-arba' itu termasuk makalah atau karangan yang sangat penting. Min rosaili, termasuk dari risalah-risalahnya atau tulisan-tulisannya imami hadhihi da'wati, imamnya dakwah ini, yakni dakwah tauhid wa sunnah, rahimahullah, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala.
Fa al-fa'u istinafiyatun mabniyun alal fathi. Inna harfu nasbin wa taukidin. Hadihi ismu isyaratin mabniyun alal kasri fi mahali nasbin ismu inna. An-nubdata badalun min hadihi mansubun bil fathi. Dan ini termasuk badal yang kul min kul. Di antara jenis badal kul min kul adalah isim ma'rifah setelah isim isyarah. Al-mukhtasarata itu na'tun li nubdati mansubun bil fathi. Al-qawaida badalun min nubdati mansubun bil fathi. Al-arba'a na'tun lil qawaidi mansubun bil fathi. Wa min harfu jarrin mabniyun ala sukun. Nabdi ismun majrurun bil kasri wa huwa mudhaf. Al-muhimmati mudhafun ilaih majrurun bil kasri. Wasibuhul jumlah minal jar wal majrur fi mahali raf'in khabaru inna. Min harfu jarrin rosaili ismun majrurun bil kasri wa huwa mudhaf. Asalnya rosail adalah mamnu' minas sarf. Tapi di sini dia dijarkan dengan kasrah. Kenapa? Karena dia sebagai mudhaf. Imami mudhafun ilaih majrurun bil kasri wa huwa mudhaf. Hadhihi ismu isyaratin mabniyun al kasri fi mahali jarin mudhafun ilaih. Ad-da'wati badalun min hadhihi majrurun bil kasri. Rahimahullah jumlatun i'tiradiyatun la mahala laha min al-i'rab. Kita lanjutkan. Wa ahamiyatuha, ya, dan yang paling pentingnya, bagian terpenting dari kitab ini, ta'ti, dia itu datang atau ada, bima'rifati, dengan memperkenalkan, mudaddati, lawan atau kebalikan, tilka al-qawaidil arba'i, dari 4 kaidah pokok tersebut. Ini bagian terpenting diantaranya dalam kitab ini adalah memberitahukan 4 lawan atau kebalikan dari 4 kaidah pokok di sini. Karena mengetahui keburukan atau lawan dari tauhid itu adalah satu yang penting agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Sebagaimana berkata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dahulu para manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyar. Sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Kenapa? Makhafatan ayyudrikani, takut hal tersebut menimpa diriku. Jadi mengetahui kebalikan atau keburukan dari tauhid itu sangat penting. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan berkata juga Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tangkudu innama tangkudul ural Islam, sesungguhnya terputusnya tali Islam, urwatan seutas demi seutas. Kapan? Idza nasya'a, apabila tumbuh, fil Islam, di dalam Islam, siapa? Man, orang yang la ya'rifu al-jahiliyah, tidak mengetahui perkara jahiliyah.
Kenapa? Kalau seorang itu tidak tahu perkara jahiliyah, maka bisa jadi dia terjatuh ke dalamnya dan menganggap itu adalah sesuatu yang benar. Maka otomatis dia akan meninggalkan Islam sedikit demi sedikit. Kita lanjutkan. Wa harfu atfin mabni ala fathi ahamiyatu mubtadaun marfu bidhammi wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ta'ti fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammil muqaddari li'annahu mu'talul akhir bil ya'i. Wa mana'a min dhuhuriha as-siqal ay yumkinu an tathara al-alamatu 'ala al-ya'i lakinnaha saqilatun fin nutqi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun zawazan taqdiruhu hiya ya'udu ila ahamiyatuh wa jumlatun fi'liyatun minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarun. Bi ma'rifati bi harfu jarin ma'rifati ismun majrurun bil kasri wa huwa mudhaf mudaddati mudhafun ilaih majrurun bil kasri wa huwa mudhaf tilka ismu isyaratin mabniun alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih al qawaidi badalun min tilka majrurun bil kasri al arba'i na'tun lil qawaidi majrurun bil kasri. Kita lanjutkan. Wa annal ikhlala bahwasannya kosongnya atau tidak mengetahui bihadihil qawaidil arba'i tentang kaidah yang 4 ini au adama atau tidak dhabtiha menguasainya atau memahaminya kaidah yang 4 ini, maka yaqa'u akan terjadi ma'ahu bersamanya, bersama tidak taunya ini apa? Labsun, kerancuan azimun yang sangat besar. Fi ma'rifati halil musyrikina di dalam mengetahui keadaan orang musyrik wa halil muwahhidina dan keadaan ahli tauhid. Ya, kata syarih hafidhahullah ta'ala, apabila kita tidak mengetahui 4 kaidah ini, maka akan bisa terjatuh kepada kerancuan yang besar, ya. Dan ini memang terjadi di beberapa kaum muslimin. Rancu yang syirik dikatakan tauhid, ya. Berdoa, ya, itu harus melalui perantara, karena kalau tidak melalui perantara, baik orang soleh yang telah mati, ya, itu tidak akan sampai. Namanya ibadah itu harus pakai perantara. Bahkan mereka mengatakan orang yang nggak melalui perantara, yang nggak pakai perantara orang soleh, berarti mereka tidak mengagungkan orang soleh, tidak mencintai orang soleh, tidak menunaikan haknya orang soleh. Tetapi pada hakikatnya justru mereka lah yang sama atau mirip, ya, dengan orang-orang musyrik terdahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Harfu atfin anna harfu taukid wa nasbin al-ikhlala ismu anna mansubun bil fathi bi harfu jarin hadihi ismu isyaratin mabniun al kasri al qawaidi badalun min hadihi majrurun bil kasri al arba'i na'tun. Taib au harfu atfin adama ma'tufun, ya, ala al ikhlali mansubun bil fathi wa huwa mudhaf dhabti mudhafun ilaih majrurun bil kasri wa huwa mudhaf wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih.
Yaqa'u fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammi. Ya ma'ahu ma'a dhamir ma'a darfu zamanin masubun bil fathi wa huwa mudhaf wal ha'u dhamir muttasilun fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Labsun fa'ilun marfu'un bidhammi azimun na'tun marfu'un bidhammi. Wa jumlatun fi'liyatun minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabaru ana. Fi harfu jarrin ma'rifati ismun majrurun wa huwa mudhaf hali mudhafun ilaih majrurun bil kasri wa huwa mudhaf al musyrikina mudhafun ilaih majrurun bil ya'i li'annahu jam'ul mudzakkari salim. Wa halil muwahhidina ma'tufun ala halil musyrikina. Kita lanjutkan. Wal ibtila'u waqa'a bihali ahli tauhid. Dan ujian itu akan menimpa atau ya terjadi dengan keadaannya para ahlu tauhid wahali ahli syirki dan keadaannya ahlu syirik, orang-orang musyrik ya, dan ujian itu akan menimpa ya kepada keadaan orang ahlu tauhid dan ahlu syirik. Wallahu dan Allah azza wa jalla bayyana telah menjelaskan fil Qur'ani di dalam Quran, menjelaskan apa? Ma yajibu min haqqihi, apa-apa yang wajib min haqqihi dari hak Allah atas hambanya fi tauhidihi untuk mentauhidkannya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran apa-apa yang wajib ya dari hak Allah atas hambanya, ya, hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya berupa apa? Tauhidihi, untuk mentauhidkannya. Wa bayyana, dan Allah juga menjelaskan asyirka, kesyirikan bihi, bayanan aziman, dengan penjelasan yang azim, yang besar, ya, yang luar biasa. Taiwa al-wawu ibtidaiyatun mabniun alal al-fathi al-ibtila'u mubtada'un marfu'un bid-dhammi. Waqa'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ilal ibtila'i. Wa jumlatun fi'liyatun minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'in khabarun. Bihali bi harfu jarin hali ismun majrurun bil kasri wa huwa mudhaf. Ahli mudhafun ilaih majrurun bil kasri wa huwa mudhaf at-tauhidi mudhafun ilaih majrurun bil kasri. Tauhid dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Wa hali ahli syirki ma'tufun ala hali ahli tauhidi. Wallahu al-wawu istinafiyatun mabni ala fathi lafdul jalala Allah mubtada'un marfu. Atau wa ini harfu atfin mabni ala fathi wa lafdul jalala Allah mubtada'un marfu bidhammi. Azza wa jalla jumlatun i'tiradiyatun la mahala laha minal i'rab. Bayyana fi'lun madin mabniun ala fathi wa fa'iluhu dhamiru mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila lafdil jalalah Allah. Fil Qur'an jarun wa majrurun muta'alliqun bi fi'li bayyana. Ma ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih yajibu fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu wa ya'udu ila ma. Min haqqihi jarun wa majrurun muta'alliqun bi fi'li yajibu fi tauhidihi jarun wa majrurun muta'alliqun ya bi fi'li yajibu. Wa harfu atfin mabni ala fathi bayyana fi'lun madin mabni ala fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun
jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila lafdil jalala Allah asyirka mudafun ilaih. Ya, mudafun asyirka maf'ulun bi ahwan wa bayyana asyirka maf'ulun bih mansubun bil fathi li'annahu mufrad bihi jarun wa majrurun muta'alliqun bi fi'li bayyana bayanan maf'ulun mutlaq mansubun bil fathi aziman na'tun li bayanin mansubun bil fathi. Ini bayanan adalah maf'ul mutlak dari fi'il bayyana karena dia muncul bersama fi'ilnya. Dan maf'ul mutlak ada 3, yang pertama sebagai taukid, yang kedua sebagai nau. Ini adalah nau, jenis. Kenapa? Karena disifati. Baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk. Wa min fawaidi hadzal darsi, dan diantara faidah dari pelajaran kita kali ini, awalan yang pertama, na'rifu kita mengetahui dhamir sya'ni, dhamir sya'an. Bahwa dia adalah dhamirun, sebuah dhamir yataqaddamu yang mendahului al-jumlata, jumlah. Dhamir yang mendahului jumlah. Setelah dhamir baru jumlah. Untuk apa? Litafsiriha, untuk menafsirkannya. Ya, dhamir ini menafsirkan jumlah tersebut. Wa yufidu, dan dhamir ini, saat ini memberikan faedah apa? Annal amra, bahwasanya perkara al-madhkura yang disebutkan fiha pada jumlah tersebut azimus sya'ni, adalah perkara yang sangat agung, atau untuk memberitahukan pentingnya jumlah setelahnya, isi dari jumlah tersebut. Ini adalah dhamir sya'an. Baik. Ahkamuhu, hukum-hukumnya, alhamzatu, yang pertama dhamir sya'an itu auduhu, kembalinya dia, ala ma ba'dahu, kepada yang setelahnya. Wala yakunu, dan tidaklah auduhu, kembalinya itu, ila, kecuali jumlatan, kepada jumlah. Jadi dhamir sya'an ini kembalinya ke depan dia dan kepada jumlah. Berbeda dengan dhamir qiyas yang biasanya ada yang kata ganti untuk mutakallim atau mukhatab atau ghaib, dia kembalinya pasti ke belakang dan kepada isim. Ya, ini perbedaannya. Al-ba'u, yang kedua, annahu, bahwasanya dhamir tersebut mulazimun lil ifrad, harus senantiasa mufrad. Yusanna, dan tidak dimusanakan, wala yujma'u, dan tidak dijamakkan. Ini hukum dari dhamir sya'an, ya. Ya, faedahnya apa? Untuk memberitahukan pentingnya isi dari jumlah yang ada di depannya. Baik, kita lanjutkan. Wa dhamiru sya'ni, dan dhamir sya'an itu qad yakunu, kadang-kadang dia itu bisa berupa muttasilan, dhamir muttasil, au munfasilan, atau munfasil, au yakunu makhdufan, atau dia kadang-kadang dibuang. Ya. Wa misalu dhamir sya'ni al-muttasili, dan contoh dhamir sya'an yang muttasil adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Surat Muhammad ayat 19. Hu ini adalah dhamir sya'an. Kembalinya kemana? Ke depan, kepada jumlah yang ada di depannya. La ilaha illallah. Dan ini mengisyaratkan pentingnya jumlah setelahnya. Ini apa? La ilaha illallah. Jumlah setelah dhamir tersebut. Ya, karena dia kembali ke depan, ke jumlah, maka dia tidak diterjemahkan. Fa'lam, ketahuilah, annahu, bahwasannya, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak disembah kecuali hanya Allah. Karena hu ini tidak bisa kembali ke belakang, karena fa'lam ini dhamirnya anta. Wa qawluhu ta'ala,
Dan firman Allah Ta'ala ini contoh domir yang mudzakkar. Sekarang contoh muannas, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya tidaklah yang buta itu pandangan atau mata. Akan tetapi yang buta adalah hati-hati yang ada di dalam akan tetapi yang buta adalah hati-hati yang ada di dalam dada. Nah, di sini dhamir ha adalah dhamir sya'an. Kembalinya mana ke depan. La ta'mal absaru. Bukanlah mata yang buta, tetapi apa? Yang buta adalah hati-hati yang ada di dalam dada. Nah, ini contoh dhamir muttasil baik yang mudzakkar atau muannas. Surat Al-Hajj ayat 46. Wa hadha dhamiru, dan dhamir ini katsirun banyak fi suratil jin, pada surat jin. Contoh ayat yang pertama, annahu istama'a nafarum minal jin. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Wa annahu kana rijalun minal ins. Nah, itu semua annahu hunya itu dhamir sya'an. Kita lanjutkan, wa misaluhu al-munfasilu, dan contoh dhamir sya'an yang munfasil. Qauluhu ta'ala, kul huwallahu ahad. Kul, katakanlah Allah itu esa. Huwa di sini adalah dhamir sya'an. Kenapa? Pertama, kembalinya ke depan. Allahu ahad. Dan kepada jumlah. Ya, bukan ke belakang. Dan kepada isim, tapi ke depan dan kepada jumlah. Untuk memberitahukan pentingnya jumlah setelah dhamir tersebut. Allahu ahad. Allah adalah esa. Makanya huwa juga tidak diterjemahkan. Katakanlah, ya Allahu ahad, Allah adalah esa. Jadi contoh dhamir yang muttasil atau yang munfasil. Wa misaluhu al-makhdufu, dan contoh dhamir sya'an yang dibuang adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, alima an sayakunu minkum marda. Surat Al-Muzammil ayat 20. An di sini adalah mukhaffafa minas sakilah. Isimnya dhamir sya'an makhdhuf dibuang. Kalau dia huruf masdar maka fil mudhari pasti mansub sayakuna. Tetapi di sini marfu. Nah, berarti ini adalah an mukhaffafah. Dhamirnya sya'an makhdhuf. Takdirnya alima annahu sayakunu minkum marda. Minkum ini khabar kana muqaddam. Marda ismu kana marfu'un bi dhammil muqaddari li'annahu ismun maksur. Kayak ini contoh ya, khobar annanya jumlah fi'liyah. Di syaratnya adalah, dan ini adalah apa? Masuk kepada anna, isim dan khobarnya. Ya, syaratnya annya itu apa? Harus dhamir sya'an, isimnya, dan dibuang, dan khobarnya berupa jumlah. Contoh yang khobarnya jumlah ismiyah adalah qauluhu ta'ala dalam surat Yunus ayat 10. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Asalnya wa akhiru da'wahum annahu alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, hu ini dibuang dhamir sya'an. Kembalinya kemana? Ke depan. Alhamdulillah. Alhamdu mubtada, lillah khabar. Rabbil alamin, rabbi badal alamina mudafun ilaih. Baik. Dan dalil diantara dhamir sya'an yang dibuang adalah wa fi hadzal kitab, dalam kitab ini. Perkataan syarih, qauluhu asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu annahu, asalnya annahu la ilaha illallah. Ismuha dhamiru sya'an, ismu anna dhamiru sya'ni makhdhufun, dibuang. Ya, taib. Ya, di antara ada subhat dari orang-orang sufi yang mereka berzikir dengan kalimat hu. Mereka katakan ini adalah dhamir sya'an. Dari kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Hu dhamir sya'an. Sedangkan jumlahnya dibuang.
Ya, takdirnya la ilaha illallah. Maka kita katakan bahwasannya salah, ya. Yang ada, yang dibuang itu adalah domirnya, bukan jumlahnya. Ya seperti tadi contoh alima an sayakunu, annahu asalnya, hunya dibuang. Atau anilhamdulillah annahu, atau annahu la ilaha illallah, bukan jumlahnya yang dibuang. Kenapa? Karena hikmah domir sa'an menerangkan pentingnya jumlah setelahnya. Kalau jumlahnya dibuang, maka tidak ada hikmahnya. Yang kedua, kalau jumlah dibuang, maka kita nggak tahu hu ini kembalinya ke siapa. Bisa jadi mungkin kepada syekhnya, ya torekot, yang tarik hakikat katanya sudah menyatu dengan Allah, ya. Nah, majhul, maka nggak boleh, nggak ada hikmahnya. Kemudian yang paling penting bahwasanya zikirhu tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersama para sahabatnya. Dan diantara ciri dhamir sya'an, ya khobarnya harus jumlah, dan syarat jumlah itu sebagai khobar harus ada dhamir kembali ke mubtada atau ke isim anna atau isim kana. Contoh di sini la ilaha illallah, dia jumlah, tapi nggak ada dhamir kembali ke isim anna. Nah, ini ciri-ciri bahwasanya dhamir adalah dhamir sya'an. Demikian fa innaha la ta'mal absar, itu juga nggak ada dhamir yang kembali ke isim inna. Kul wallahu ahad sama. Atau alima an sayakunu. Nah, sayakunu minkum mardo, nggak ada, ya dhamir kembali ke anna, isim anna. Sayakunu isimnya, mardo khobara minkum. Nah, kalau khobara jumlah dan tidak ada dhamir kembali ke isimnya, maka itu adalah ciri dhamirnya adalah dhamir sya'an. Demikian, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.